Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1096. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Serahkan kepada kita. Ya, yang mulia ras hantu. Kami belum pernah memakannya. Saya tidak tahu apakah rasanya enak. Xiaowi dan Xiaowo mengambil pasukan masing-masing dan mereka bersemangat di saat mereka muncul. Dua awan hitam tersapu dengan cepat dan mereka pun langsung membungkus para master dari klan hantu pencakar langit. Melihat adegan itu, hati Mo Yuntian juga sangat ketakutan dan dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Bunuh, kata Qingchen. Dia sama sekali tidak memberi Mo Yuntian kesempatan untuk bersantai sedikit pun. Qingchen berpura-pura begitu lama sebelumnya, dan tujuannya adalah untuk menyingkirkan orang-orang dari ras hantu pencakar langit dan ras Warajek Emas Hitam. Segera dari tubuh Qingchen serangkaian aura pedang yang menakutkan menembus langit. Aura pedang yang menembus langit ini itu berevolusi dari cincin pedang jahat yang berubah menjadi badai niat pedang yang tak ada habisnya. Dan cincin Dewa Roh Perang di tangan kiri Qingchen juga meledakkan aura yang mengerikan. Kombinasi dari cincin Dewa Roh Pedang dan juga cincin pedang jahat ini itu membentuk pedang api pertempuran besar yang dapat mencapai langit. Potong. Qingchen melambaikan pedangnya dan menebas dengan panik. Melihat itu, ekspresi Mo Yuntian berubah drastis dan dia buru-buru ingin memacu mangkuk kuno hitam ke dalam kehampaan. Akan tetapi mangkuk kuno hitam itu sepertinya dipenjara oleh metode formasi. Dan itu sangat lambat di bawah desakannya. Dan tanpa menunggu dia bisa mendesaknya, pedang raksasa Qingchen sudah menebas ke arahnya. Di tengah ketakutannya, Mo Yuntian hanya bisa mengaum dan awan hitam tak berujung keluar dari tubuhnya. Dan benang sutra hitam yang memenuhi langit juga berubah menjadi sebuah penghalang melindunginya. Dan pada saat yang sama, baju besi bagian dalam Mo Yuntian juga bersinar. Dan dia mendesaknya secara ekstrim. Dan boom! Saat berikutnya, raungan yang keras di langit pun bergema dan pedang raksasa api perang yang dipicu oleh Qingchen menebas. Dan aturan tak berujung berkembang dan seketika itu pun langsung merobek langit yang penuh dengan benang sutra hitam dan awan hitam. Dan seketika aura pedang yang menakutkan itu langsung meledak di tubuh Mo Yuntian. Seketika itu juga tubuh Mo Yuntian pun terlempar jauh ke belakang dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah hitam. Kamu, kata Mo Yuntian seraya memandang Qingchen dengan ketakutan. Matanya saat ini tumpul, dia membuka mulutnya lagi untuk mengeluarkan seteguk darah lagi. Dan pikirannya saat ini sangat sakit. Cincin Dewa Perang itu sebelumnya menyerang dengan jiwanya dan itu sangat menakutkan. Dan itu membawa rasa sakit yang luar biasa kepada jiwanya. Saat ini Qingchen menatap Mo Yuntian dengan dingin. Orang ini hanyalah puncak yang mulia panah. Meskipun itu sedikit lebih kuat daripada Master Klan bermata 1000 yang dibunuh oleh Qingchen waktu itu. Namun jelas Mo Yuntian ini masih berada di level puncak yang mulia panah. Qingchen kemudian melihat baju jirah bagian dalam Mo Yuntian. Setelah dia menyerang sebelumnya, Qingchen dengan jelas merasakan bahwa sebagian besar dari kekuatannya diblokir oleh baju jirah bagian dalam ini. Jika tidak, bahkan jika dia tidak bisa membunuh lawan dengan satu pedang, tetapi itu sudah cukup untuk melukai lawan secara serius. Qingchen merasa menyesal di dalam hatinya, akan tetapi Mo Yuntian merasa ngeri. Dia menatap sutra hitam yang menghilang di bawah api perang. Dan untuk waktu yang lama dia tidak percaya. Mo Yuntian memandang Qingchen dengan mata yang dingin dan bahkan ingin menelan Qingchen dalam satu gigitan. Kali ini, kerugiannya terlalu besar. Upaya melelahkannya selama puluhan ribu tahun hilang dalam sekali jalan. Dan jantungnya bahkan berdarah. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada ahli setengah langkah yang mulia yang begitu mengerikan seperti lawan di depannya ini. Lawannya ini benar-benar hanyalah setengah langkah yang mulia. Atau apakah lawan menyembunyikan kultivasi yang sebenarnya? Namun jika lawan benar-benar hanyalah seorang ahli setengah langkah yang mulia, lalu begitu dia menerobos ke ranah yang mulia, di mana seseorang bisa menjadi lawannya. Jangan berbicara tentang dirinya. Bukankah puncak yang mulia panah di hadapan anak ini itu seperti membunuh ayam? Dia bertekad bahwa anak ini memang harus dibunuh, akan tetapi bukan dia yang harus membunuhnya.
karena dia tahu bahwa tidak mungkin membunuh Qin Chen sekarang. Bahkan sekarang, yang paling perlu dia lakukan adalah melarikan diri dari sini dan kemudian memberitahu ahli di klannya untuk datang dan menyelesaikan kebenciannya ini. Kamu akan menyesali ini, kata Mo Yuntian seraya menatap Qin Chen dengan mata yang dingin dan ada kebencian yang tak ada habisnya di matanya. Tidak penting lagi untuk tidak menyesal nanti, setidaknya kamu tidak akan bisa melihatnya, kata Qin Chen dia menus dingin. Dan setelah mengatakan itu, Qin Chen segera mendesak formasi besar di lembah, bergemuruh, dan serangkaian cahaya yang menakutkan langsung menyapu ke arah Mo Yuntian seperti lautan luas. Hanya kamu ingin menjebakku, konyol, kata Mo Yuntian dia meraung. Dia hampir seketika meluncurkan teknik melarikan diri. Tetapi begitu dia meluncurkan teknik melarikan diri, dia merasakan kekosongan di sekitarnya tiba-tiba mengeras. Dan kemudian dia melihat ada formasi besar di dalam formasi besar ini. Dan lalu nampak ada gunung-gunung suci yang menakutkan muncul. Dan gunung-gunung suci ini dengan aura yang menjulang tinggi, itu berubah menjadi formasi yang menakutkan menjebak dirinya di sini. Awalnya jika itu hanya jebakan sederhana, itu mungkin tidak akan bisa menjebak dirinya. Akan tetapi begitu 9 gunung suci ini muncul di bawah tekanan ganda, ruang di sekitarnya langsung terkurung seperti gunung. Ini adalah gunung suci kuno. Apakah kamu dari gunung Deus Shensan ras manusia? Kata Mo Yuntian seraya memandang Qin Chen dengan ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa Qin Chen adalah anggota dari Gunung Deus Shensan, dan ini adalah gunung ilahi Jiuzue milik Gunung Deus Shensan, Great Ancient Mountain Array, bahkan lebih terkenal. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Hanya saja bagaimana mungkin masyarakat suku Warajek berkolusi dengan Gunung Deus Shensan ras manusia? Gunung Suci Daesan. Apakah jika aku mengeluarkan ini juga, apakah aku juga anggota dari Istana Dewa Bintang? Kata Qin Chen dia mencibir. Dan pada saat Gunung Ilahi Daesan dimobilisasi, 999 inti bintang muncul di tubuhnya. Inti-inti bintang ini berputar dengan liar dan seketika berubah menjadi badai nebula. Itu meledak ke arah langit. Dan pada saat badai nebula meletus, Qin Chen dengan kasar menggunakan teknik telarang jiwa surgawi bersamaan dengan kekuatan api perang yang mengerikan dan langsung menyerang ke dalam pikiran Mo Yuntian. Meskipun Mo Yuntian melepaskan perisai hitam di depannya dengan tergesa-gesa, tetapi ketika badai nebula datang, perisainya pun langsung hancur dan dia pun menghantam gunung tidak jauh dari sana dengan keras. Tetapi api pertempuran dan dampak jiwa Qin Chen juga telah menyerang ke dalam pikiran Mo Yuntian dalam sekejap, dan sosok Mo Yuntian pun tiba-tiba menegang. Dan di saat yang sama, seni pedang hidup dan mati reinkarnasi juga dirilis oleh Qin Chen. Aura pedang muncul di tangan kanan Qin Chen dan dalam sekejap tiba-tiba langsung menembus alis dan jiwa Mo Yuntian. Tidak. Qin Chen kemudian mendengar suara jeritan dan jiwa Mo Yuntian pun menghilang dan meraung, tubuhnya pun hancur. Namun nampak ada kekuatan jiwa yang sepertinya akan keluar dari pikiran Mo Yuntian dan ingin melarikan diri. Ternyata itu adalah sisa jiwa dari Mo Yuntian. Api kehampaan, kata Qin Chen dia menus dingin. Dan nyala api peleburan yang tak berujung dimuntahkan langsung menyelimuti tubuh Mo Yuntian. Seketika tubuh Mo Yuntian pun langsung terbakar dengan nyala api yang mengamuk dan jiwanya menjerit dengan getir. Tanpa diduga, aku Mo Yuntian akan berakhir di sini. Aku sangat tidak mau. Aku tidak akan pernah melepaskanmu, bahkan jika aku menjadi hantu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, kata Mo Yuntian. Dia berteriak dengan segala kebencian yang tak ada habisnya di matanya. Tubuhnya pun langsung musnah, hanya menyisakan baju besi bagian dalam yang jatuh ke tanah, dan Qin Chen pun langsung memasukkannya ke dalam cakram Gyo Qian Kun. Saat kamu menjadi klan hantu pecakar langit, aku tidak takut padamu. Dan setelah kamu menjadi hantu, aku juga masih tidak takut padamu. Terlebih lagi, di hadapanku, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi hantu, kata Qin Chen. Dia berkata dengan suara yang dingin. Api kehampaan menyala dengan cepat, langsung membakar seluruh ruang di sini. Jiwa Mo Yuntian dapat bertahan hidup dengan banyak cara dan Qin Chen secara alami tidak akan memberikan lawan kesempatan untuk terlahir kembali. Bahkan jejak jiwa yang tersisa pun dibakar dengan bersih. Akhirnya Qin Chen pun mengeluarkan token pasar gelap dan langsung menyerap napas Mo Yuntian dan Jenderal Camilla. Sementara saat ini beberapa orang ras hantu pencakar langit yang tersisa melihat Mo Yuntian mati di tangan Qin Chen. Dan mata mereka menunjukkan kengerian.
dan lalu berkata dengan marah, Kamu benar-benar membunuh Tuan Mo Yuntian." Mereka sangat tampak ketakutan. Satu demi satu mereka tidak memiliki rasa perlawanan sedikit pun lagi. Dan mereka yang marah pun, tetapi karena ketakutan mereka pun lari ke segala arah. Namun sayangnya Qin Chen memang memberikan mereka kesempatan untuk lari. Akan tetapi Qin Chen tidak membiarkan mereka melarikan diri. Aura pedang segera menyapu mereka semua. Dan seketika mereka semua pun berubah menjadi abu. "Tuanku," kata Jenderal Qiong dan yang lainnya. Mereka pun terbang karena terkejut dan mata mereka dipenuhi dengan ekspresi yang luar biasa. Apa yang baru saja mereka lakukan? Mereka membasmi semua orang dari klan hantu pencakar langit dan Warajek Emas Hitam di sini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka bayangkan sebelumnya. "Jangan bicara omong kosong, segera bersihkan medan perang," kata Qin Chen. Dia mendengus dengan ekspresi serius. Dia tidak lega karena telah membunuh Mo Yuntian. Kemudian Qin Chen menunjukkan api keempat lagi dan dengan cepat membakar seluruh ruang di lembah ini tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Pada saat yang sama, Qin Chen juga mengeluarkan perintah pasar gelap dan dengan cepat mengumpulkan semua poin prestasi dari semua master klan hantu pencakar langit dan Warajek Emas Hitam. Kemudian dimasukkan ke dalam cakaram Gyo Qian Kun. Mo Yuntian, dia sangat malang. Dia bertemu dengan Qin Chen dan bahkan harta terkuatnya, mangkuk kuno hitam, bahkan tidak dapat menunjukkan kekuatannya. Akan tetapi dia sudah keburu dipenggal oleh Qin Chen dan harus dikatakan bahwa hal itu sangat tragis dan menyedihkan. Setelah menyelesaikan medan perang, Qin Chen buru-buru mengumpulkan formasinya. Dia pun berbalik dan pergi dari sana. Setelah pergi beberapa saat dalam kehampaan yang tak ada habisnya, Qin Chen yang cepat melarikan diri ke sana bersama Jenderal Qiong dan yang lainnya. "Tuanku, orang-orang dari Warajek Emas Hitam dan klan hantu pencakar langit semuanya sudah mati. Mengapa tuanku nampak masih sangat khawatir?" kata Gulimo. Dia berkata dengan keraguan di matanya. "Orang-orang dari Warajek Emas Hitam dan klan hantu pencakar langit semuanya sudah mati. Tetapi mengapa Tuan Chen Mo masih terlihat sangat cemas?" "Jangan bicara," kata Qin Chen. Matanya sangat serius dan hatinya benar-benar tenggelam. Karena ketika dia membunuh Mo Yuntian dan yang lainnya dan membersihkan medan perang, Qin Chen merasakan krisis yang kuat yang tidak dapat dijelaskan. Seolah-olah Qin Chen sedang ditatap oleh sesuatu. Qin Chen yang menguasai jalan takdir dan percaya kepada intuisinya sendiri, langsung mengerti bahwa dia seharusnya telah menjadi sasaran seseorang. Dan pihak lain jelas merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Karena jika tidak, Qin Chen tidak akan merasakan jantungnya berdebar-debar. "Siapa yang menatapku?" kata Qin Chen. Hatinya terasa sangat dingin dan apa yang paling dia khawatirkan akhirnya terjadi. Apakah itu seseorang dari pasar gelap? Qin Chen diam-diam mendesak jalan takdir, tetapi tidak dapat menghitung asal-usul pihak lain. Tetapi samar-samar merasa bahwa orang ini dengan cepat terus mendekatinya. "Kita akan pergi sendiri-sendiri dan kamu akan langsung pergi ke camp. Tetapi ingat, jangan kembali dalam garis lurus. Buatlah lingkaran di sekitar medan perang 10.000 klan ini. Dan kamu harus menyembunyikan keberadaanmu," kata Qin Chen. Dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada Jenderal Qiong dan yang lainnya dengan ekspresinya yang sangat tegas. Saat ini, ketiga Jenderal Qiong pun juga merasakan ada yang tidak beres. Ketika melihat ekspresi yang sangat serius dari Tuan Chen Mo. "Tuanku, apa yang terjadi?" kata Jenderal Qiong seraya memandang Qin Chen dengan gugup. Dan pada saat ini bahkan Gulimo pun berhenti bercanda dan wajahnya menjadi sangat serius. "Kita sedang ditatap. Dan pihak lain kemungkinan besar adalah ahli di ranah Yang Mulia Bumi," kata Qin Chen. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. "Apa Yang Mulia Bumi?" mendesis. Tiba-tiba mata ketiga Jenderal Qiong menunjukkan kengerian yang tak ada habisnya. Dan ada ahli Yang Mulia Bumi yang menatap mereka. Hati mereka bertiga sangat dingin. Ahli Yang Mulia Bumi itu adalah keberadaan jauh di atas kemampuan mereka untuk bisa mengatasinya. Ahli seperti itu apalagi memenggal kepala mereka atau bahkan membobol camp mereka, itu mungkin bisa melakukannya. "Siapakah pihak lain?" kata Jenderal Qiong. Dia bertanya dengan gemetar. Bagaimanapun, dia tidak menyangka dia akan ditatap oleh seorang ahli Yang Mulia Bumi. "Saya tidak tahu, tetapi saya merasa pihak lain harus mengawasi saya. Anda harus pergi dulu, ubah arah dan langsung menuju camp," kata Qin Chen. Apa yang bisa ditebak Qin Chen sekarang adalah bahwa pihak lain adalah orang dari pasar gelap.
Tetapi tentu saja tidak perlu berbicara dengan Jenderal Kyong tentang hal-hal seperti itu. Tidak, dengan cara ini, tuanku, Anda akan berada dalam bahaya. Tuanku, ayo kita pergi bersama, kata Jenderal Kyong. Dia pun buru-buru berkata, karena jika Qinchen mati, bahkan jika mereka selamat, mereka tidak akan lolos dari hukuman Tuanku Tomoyu dan mereka mungkin akan dibunuh di tempat. Dengarkan aku, kamu pergi dulu. Jika kamu tetap tinggal bersama saya, maka kalian semua mungkin akan mati bersama saya. Tetapi jika kamu pergi dari saya, maka mungkin kamu tidak akan mati, kata Qinchen. Dia berkata dan serius. Ini adalah perintah, kata Qinchen. Merasakan tatapan tajam Qinchen, hati Jenderal Kyong pun tergerak. Status Qinchen jelas di atas mereka, dan dia seharusnya bisa memerintahkan mereka untuk pergi ke kematian terlebih dahulu sebelum dirinya sendiri. Akan tetapi Qinchen tidak melakukannya, tetapi bersedia menarik ahli yang mulia bumi itu dan memberi mereka kesempatan untuk tetap hidup. Pada saat ini mereka bahkan memiliki dorongan rela mati demi Qinchen. Dorongan ini bukan karena status Qinchen dan juga bukan karena takut dihukum oleh klan iblis mati, akan tetapi dorongan dari hati mereka yang tergerak. Cepat pergi sekarang, kata Qinchen. Dia berteriak dengan tajam. Dia tidak benar-benar ingin meninggalkan dirinya sendiri dan membiarkan Jenderal Kyong dan yang lainnya tetap hidup. Akan tetapi bahkan jika Jenderal Kyong dan yang lainnya tetap tinggal bersamanya, sebaliknya, hal itu justru akan menjadi masalah dan menyeret Qinchen kembali. Dan daripada melakukan ini, membiarkan mereka pergi lebih dulu, maka Qinchen bisa melakukan lebih baik, memanfaatkan kesempatan dirinya sendiri untuk melarikan diri. Tuanku, Anda berhati-hatilah. Mereka melihat Qinchen yang serius dan jantung mereka pun berdebar-debar dan akhirnya setelah menggertakkan gigi mereka bertiga pun berbalik dan pergi dari sini dengan cepat. Sesaat ketiga sosok itu pun menghilang ke dalam kehampaan. Setelah melihat ketiga orang itu pergi, Qinchen menghela napas lega. Dengan kemampuan penyembunyian klan Warajek itu, selama lawan diberi waktu yang cukup, maka dia pasti bisa kembali ke camp dengan selamat. Kemampuan persembunyian Warajek terlalu berbeda. Kelas atas di klan, jika tidak, itu tidak akan bisa menyergap Yang Mulia Juesan waktu itu. Pasar gelap, kata Qinchen. Dia berdiri di dalam kehampaan ini. Qinchen merenung sejenak, dan Qinchen diam-diam mengatur beberapa hal di sini dan kemudian segera pergi dari sini. Dan tidak lama setelah Qinchen pergi dari sini, nampak seorang pria berpakaian hitam berjubah tiba-tiba muncul di sini. Boom, aura mengerikan keluar dari tubuh pria berpakaian hitam ini. Pria berpakaian hitam itu berdiri dengan bangga di kehampaan dengan matanya yang dingin. Kemudian sebuah bola hitam muncul di tangannya, dan aura aneh mengalir dari bola tersebut. Dan sepertinya dia dapat merasakan napas Qinchen dari bola tersebut. Apa beberapa banyak orang dari klan Warajek itu sebenarnya telah berpisah arah? Kata pria berbaju hitam itu. Dia mengerutkan kening. Karena di bola kristalnya, aura dari sini sebelumnya menyimpang di tempat ini dan pergi ke dua arah yang sangat berbeda. Namun tak satu pun dari kedua arah ini yang merupakan lokasi camp Warajek. Apakah mereka telah menemukan keberadaanku? Kata pria berpakaian hitam itu. Akan tetapi dia pun kemudian mencibir. Orang-orang Warajek ini benar-benar memiliki beberapa trik. Ada jejak formasi dan pertempuran yang tersisa di lembah sebelumnya. Tetapi orang-orang yang mengikuti mereka sebelumnya telah hilang. Saya khawatir mereka semua sudah dibunuh oleh mereka. Dan sekarang bahkan keberadaan dewa pun telah ditemukan oleh mereka. Tidak heran, ada orang yang mengizinkan saya menindaklanjutinya. Tampaknya bantuan ini tidak mudah untuk dibayar kembali. Kata pria berpakaian hitam itu. Matanya mekar dengan rasa dingin. Dia mendesak bola kristal itu dan setelah beberapa saat, dia pun sudah mengunci dua napas yang berpisah di sini. Yang ini seharusnya menjadi tempat di mana Tuan Warajek itu pergi, dan yang ini seharusnya menjadi arah di mana orang-orang dari Warajek pergi. Kata pria berpakaian hitam itu. Metode pelacakan pria berpakaian hitam itu sangat luar biasa dan dia menemukan arah kepergian Qinchen dan Warajek. Warajek itu hanyalah ras biasa di antara Warajek. Tidak ada yang layak untuk dilacak olehku. Kunci dari tim ini adalah pria misterius yang bukan ahli Warajek. Kata pria berbaju hitam itu. Dia mencibir. Dia pun segera menyimpan bola kristal itu dan lalu segera mengikuti ke arah kemana perginya Qinchen. Akan tetapi dia tiba-tiba berhenti dan dia mengangkat tangannya, dan dari kehampaan yang tak jauh dari sana, dia benar-benar melihat sebuah formasi hitam. Apa formasi pemantauan?
Kata pria berpakaian hitam itu, matanya memadat, dan kemudian dia pun langsung menghancurkan formasi pemantauan itu, dan formasi pemantauan itu berubah menjadi abu. Itu adalah formasi pemantauan yang sebelumnya ditempatkan di sini oleh Qin-Chen. Segera mata pria berpakaian hitam itu tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan sudut mulutnya langsung mencibir. Menarik, sangat menarik. Sepertinya orang ini menemukan pelacakan saya, dan dia juga telah memasang formasi pemantauan di sini. Bahkan saya tidak dapat mengetahuinya untuk pertama kalinya. Hah, ini menjadi semakin menarik. Kata pria berpakaian hitam itu, dia terus mencibir di sudut mulutnya. Setelah itu dia pun mengguncang sosoknya, dan dengan cepat bergegas menuju ke tempat di mana Qin-Chen pergi. Rasa ingin menangkap Qin-Chen di dalam hati pria berpakaian hitam ini menjadi sangat besar, dan dia ingin melihat secara baik-baik siapa pria misterius ini, sehingga itu akan menarik minat orang itu sehingga mengirimnya.